Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Pada kesempatan kali ini, dalam video pertama untuk materi protein, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian atau materi-materi yang akan dipelajari di bab protein ini. Videonya akan dibagi menjadi 3 part. Di video pertama ini, kita akan membahas 2 materi dari protein, yaitu definition of protein and structures of protein. Kemudian nanti akan dilanjutkan ke video kedua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas bonds atau ikatan-ikatan kimia yang ada di dalam struktur protein. Dilanjutkan dengan how to classify the protein based on some factors. Ada beberapa faktor yang akan dilihat nanti, contohnya berdasarkan bentuk, based on shape, dan based on composition dari protein itu. Kemudian baru yang terakhir di video ketiga, kita akan membahas bagian 5, 6, dan 7 ini, yaitu functions of protein. Ini mungkin yang lebih banyak nanti. Sources nggak akan terlalu banyak, ya, sebagai pengetahuan umum saja. Dan yang terakhir adalah protein analysis, yang sebenarnya sudah dipelajari di PKT. Oke, tanpa mengulur waktu, kita mulai untuk membahas definition of protein. Apa sih protein itu? Bagi kelas yang mungkin sudah melakukan Zoom meeting dengan saya sebelumnya, kita juga sempat bahas protein itu apa. Sekarang saya perjelas lagi. Untuk mendefinisikan protein, kita memerlukan keywords, ada amino acid, peptide bonds, dan peptides atau polypeptides. Ini yang harus diingat. Kata-kata kunci ya yang harus diingat ketika mendefinisikan protein. Sehingga tidak lagi menjawab ketika ada yang bertanya, protein apa sih? Kalian cuma menjawab zat pembangun. Nah, itu jawaban sebelum belajar protein di kimia organik. Gitu ya. Jadi ketika ada yang bertanya, what is protein? Kalian bisa jawab protein itu adalah makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Saya ulangi sekali lagi, protein adalah makromolekul yang terdiri dari satu atau lebih rantai polipeptida. Jadi, jika ada suatu senyawa yang mengklaim dirinya adalah protein, padahal dia tidak memiliki polipeptida, maka dia bukanlah protein. Gitu ya. Jadi, kalau ada yang bertanya, DNA itu protein atau enggak? Nah, kalian tanya tuh DNA-nya, apakah DNA memiliki polipeptida? Jika dia memiliki polipeptida, misalkan kromosom, ada polipeptida di situ dalam bentuk histon, maka dia adalah protein. Tetapi jika DNA sebagai double helix atau RNA pada saat pembentukan sintesis protein, DNA, RNA, messenger RNA atau transfer RNA, tidak ada polipeptida di situ, maka dia bukan protein, melainkan polinukleat gitu ya kita sebutnya. Bisa dipahami ya sampai sini. Nah, lalu apa yang disebut sebagai polipeptida? Ini udah dipelajari di semester Gasal sebelumnya, ya, yaitu suatu polimer yang terbentuk oleh asam amino sebagai monomernya yang dihubungkan oleh ikatan yang disebut ikatan peptida. Gitu ya. Jadi polipeptida adalah polimer yang terbentuk oleh monomer-monomer, yaitu asam amino sebagai monomernya, yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Itu berarti harus tahu dulu nih apa asam amino dan apa ikatan peptida. Kalian bisa lihat ilustrasinya di sini. Yang bulat-bulat ini adalah suatu asam amino yang berhubungan dengan asam amino yang lainnya, dihubungkan menjadi satu rantai yang lurus tanpa cabang oleh suatu ikatan kimia, ikatan kovalen yang spesifik disebut sebagai ikatan peptida. Oke, kita langsung bahas.
Apa itu asam amino? Nah, ini juga sudah dibahas di semester Gasal karena ini syarat utama kalau ingin mempelajari protein berarti harus paham dulu nih asam amino. Ini kita punya satu bab bahasan khusus asam amino. Bagi yang lupa silakan dibuka lagi Google Classroom waktu semester Gasal. Di situ kalian coba pelajari lagi apa yang dimaksud dengan asam amino. Asam amino adalah suatu senyawa yang memiliki gugus fungsi amina dan asam karboksilat yang terikat di karbon yang sama yaitu karbon alfa. Dengan kata lain, karbon alfa mereka ini sama, karbon yang sama. Gitu, itu asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah jenis side chain-nya. Sehingga karbon alfa di sini dapat bertindak sebagai karbon kiral, yaitu karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda, kecuali satu asam amino, gitu ya, yang disebut sebagai glisin. Karena di sini hidrogen, jadi karbonnya mengikat 2 hidrogen, jadi nggak bisa disebut sebagai karbon kiral. Begitu. Sehingga ada 20 jenis asam amino mulai dari yang sederhana, misalkan glisin sampai yang lebih besar molekulnya seperti lysine atau arginin atau triptofan yang mengandung gugus indol. Jadi yang berubah itu cuma R-nya, ininya sama. Sehingga gugus COOH dan gugus NH2 ini dapat bereaksi membentuk ikatan kovalen dengan gugus fungsi yang baru. Ikatan kovalen itu disebut sebagai ikatan peptida. Ini juga ada dibahas di sebelumnya dan ditugas untuk kelas 12, 4, 5, 6 minggu lalu atau minggu sebelumnya membuat ikatan peptida. Gitu ya. Yaitu ketika gugus COOH berikatan dengan gugus NH2 melepaskan air, maka membentuk gugus fungsi baru, bukan lagi asam dan bukan lagi amina, tetapi gugus fungsi amida. Di mana C dengan N membentuk ikatan kovalen baru yang disebut sebagai ikatan peptida. Ya, dengan kata lain, jika ada yang bertanya, apa itu ikatan peptida? Adalah ikatan kovalen yang berada pada gugus fungsi amida yang terbentuk akibat reaksi antara dua asam amino. Nanti bakalan banyak nih. Misalkan terbentuk dari 3 asam amino berarti ada 2 ikatan peptidanya. Begitu seterusnya sampai menjadi suatu rantai yang kita kenal sebagai polipeptida tadi. Demikianlah untuk definisi protein. Selanjutnya kita akan membahas struktur dari protein. Nah, berbeda dengan struktur-struktur suatu senyawa organik yang melihat dari gugus fungsinya, struktur protein itu lebih kompleks dan lebih rumit lagi ketika kita ingin menggambar strukturnya sebagai suatu senyawa kimia organik. Gitu ya. Apa maksudnya lebih kompleks? Kita akan coba bahas. Ada 4 jenis struktur protein. Yang pertama adalah primary structures, secondary, tertiary, dan quaternary. Semua struktur ini berbeda berdasarkan folding. Nah, jadi ini saya masukkan sebagai keyword yang diingat. Ada 5 keyword yang harus diingat ketika mempelajari struktur dari protein. Yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan quaterner yang dipengaruhi oleh folding. Folding ini adalah lipatan dari rantai polipeptida. Nah, sekarang coba semua dibayangkan untuk membahas menjadi protein atau melihat struktur protein, bayangkan sebuah tali atau seutas tali. Nah, anggap saja itu adalah satu polipeptida. Gitu ya. Nah, misalkan ini adalah tali. Ini adalah polipeptida. Nah, bagaimana suatu rantai polimer atau polipeptida ini membentuk satu protein yang strukturnya adalah primer, sekunder, tersier, dan quaterner. Nah, semua ini tergantung kepada foldingnya.
tergantung kepada folding atau lipatannya. Kalau kalian nggak ngerti folding itu maksudnya apa, ambil seutas tali, lipat. Nah, lipatan itu yang menentukan apakah dia primer, sekunder, tersier, atau kuartener. Tinggal dilipat nih talinya. Bagaimana bentuk lipatannya, itu yang menentukan. Kita coba bahas satu persatu. Gitu ya. Mulai dari struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Yang pertama adalah primary structure of protein, yaitu suatu rantai protein yang tidak ada lipatannya. Jadi lurus. Ini jangan dianggap lipatan ya. Ini kayak apa ya? Kayak kita lepas begitu saja. Suatu rantai, suatu tali ditaruh di atas meja, udah itu tanpa ada lipatan. Kenapa dia tidak terlipat? Nah, yang menyebabkan dia terlipat atau tidak itu adalah ada interaksi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain selain ikatan peptidanya. Itu baru berlipat. Kalau tidak ada interaksi, maka interaksi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain hanya ikatan peptida saja. Ini doang nih. Tidak ada. No interaction. Gitu ya. Jadi nggak ada interaksi antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Kecuali ya tadi ikatan peptida. Karena kalau nggak ada ikatan peptida ya nggak jadi polipeptida. Contohnya di sini. Ini adalah suatu asam amino membentuk ikatan peptida antara fenilalanin dengan leusin dengan serin dengan cysteine yang di sini. Dengan sebelahnya lagi seterusnya begitu. Nah, ini ikatan peptida nih, yang ini ikatan peptida, ini ikatan peptida, ikatan peptida. Jadi, satu asam amino ini berhubungan dengan asam amino sebelahnya menggunakan satu ikatan doang, yang ini doang. Ikatan peptida. Nah, itu yang disebut sebagai struktur primer. Walaupun dalam kenyataannya di dalam tubuh, struktur primer ini jarang banget ditemukan secara bebas. Gitu ya. Hanya ditemukan saat pertama kali pembentukan protein sintesis secara biosintesis di dalam sel. Itu. Kita coba lanjut bahas ke secondary structure. Nah, bedanya dengan primer, kalau primer tidak ada lipatan, maka lurus rantai seperti ini saja. Tapi begitu dia dapat membentuk interaksi, maka mulai terbentuk lipatan. Nah, yang termasuk ke dalam struktur sekunder adalah lipatannya ini beraturan atau regular folding. Kenapa bisa beraturan? Karena setiap sisi asam amino atau setiap asam amino dari 20 jenis asam amino, apapun jenisnya, jadi bebas ya asam aminonya apa saja, mampu membentuk interaksi selain ikatan peptida. Dalam hal ini, interaksi yang mampu mereka bentuk adalah ikatan hidrogen. Nah, sekarang kita coba bahas, kenapa semua asam amino ketika sudah membentuk rantai polipeptida mampu membentuk ikatan hidrogen? Jawabannya adalah karena struktur dari ikatan peptida ya, asam amino yang sudah membentuk polipeptida ini masih ada seperti ini gugus fungsinya CONH. Ini karbon alfa, ini karbon alfa, begitu seterusnya. Ini berulang ya. Apapun jenis asam aminonya sama saja. Akibatnya ada C yang berikatan kovalen dengan O yang mengakibatkan dipol. Ada dipol positif yang terbentuk secara permanen yang kita sebut sebagai parsial atau bagian yang positif. Oksigen akan menjadi parsial negatif, karbon parsial positif. Nah, nitrogen parsial negatif, hidrogen parsial positif. Dengan kata lain yang kita highlight di sini adalah dapat terpenuhi syarat pembentukan ikatan hidrogen, yaitu ada sesuatu yang parsial negatif dan ada hidrogen yang parsial positif.
gitu ya. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa langsung berinteraksi? Misalkan ini adalah suatu asam amino nomor 1, di sini nomor 2 asam aminonya ya. Ini nomor 3, ini nomor 4, dan seterusnya nomor 5. Nah, kenapa oksigen parsial negatif tidak berinteraksi ikatan hidrogen dengan hidrogen parsial positif di satu struktur seperti ini, misalkan di asam amino nomor 1 saja? Karena jika mereka akan berinteraksi, interaksi itu kan membutuhkan membuat atom-atomnya berdekatan atau terikat, ada jarak, ada panjang ikatan gitu ya. Mengakibatkan ini akan patah strukturnya. Patah, jadi ini bisa berinteraksi kalau salah satu ikatan CO atau CN atau NH ini putus. Jadi bisa berinteraksi nanti. Tetapi itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ikatan kovalen jauh lebih kuat dibandingkan ikatan hidrogen. Jadi lebih mudah memilih untuk tidak berikatan hidrogen daripada memutuskan ikatan kovalen. Nah, bagaimana dengan di asam amino nomor 2? Misalkan oksigen parsial negatif berinteraksi dengan hidrogen parsial positif dari asam amino nomor 2. Nah, ini juga masih belum bisa. Ya, kenapa belum bisa? Karena terlalu dekat. Siapa yang menentukan terlalu dekat? Ya, dari penelitian tidak pernah ditemukan terjadi seperti ini. Dengan kata lain, kalau dia dipaksakan untuk berinteraksi, jadi patahannya ini melipat. Lipatannya itu terlalu kuat. Misalkan kalian diminta untuk melipat kabel yang agak kuat gitu ya. Lipatannya harus berdekatan banget, itu lebih agak susah. Gitu ya. Sama dengan nomor 3 juga. Jadi ini masih membutuhkan energi yang ekstrim, besar untuk berinteraksi. Maka yang paling ideal yang terbentuk adalah contoh ya, oksigen parsial negatif dari asam amino nomor 1 dengan hidrogen parsial positif dari asam amino nomor 4. Jadi melewati 2 asam amino. Gitu ya. Berarti ikatan yang di sini yang 4 dan 5 gitu ya. Setiap 3 atau 4 asam amino. Nah, karena jarak antara 1 dengan 4 ini jauh, kalau dia ingin berinteraksi maka mau nggak mau akan melipat rantainya. Dengan kata lain yang tadinya lurus, yang tadinya mungkin lurus seperti ini, maka karena ada 1, 2, 3, 4. 1 dengan 4 berinteraksi, maka 1 dengan 4 seperti ini. 1 dan 4. Ini 2, 3. Gitu ya. Ini jauh ya gini ya, gini jaraknya. Nah, bagaimana dengan asam amino nomor 2, nomor 3 dan seterusnya? Nah, sama. Jadi nomor 2, nomor 3 dan seterusnya juga dapat berinteraksi, tapi tetap mengikuti aturan yang ini. Berarti oksigen parsial negatif dari asam amino nomor 2 akan berbentuk ikatan hidrogen dengan hidrogen parsial positif dari asam amino nomor 5. Berarti di sini nih, nomor 2, nomor 5. Gitu. Begitu seterusnya. 3 akan dengan nomor 6. 4, oksigen parsial negatifnya berinteraksi dengan hidrogen parsial positif dari karbon nomor 7. Sedangkan hidrogen parsial positif dari asam amino nomor 4 membentuk ikatan hidrogen dengan tadi nomor 1. Akibatnya maka akan terbentuk lipatan yang beraturan seperti ini. Nah, kenapa bisa beraturan? Kalian bisa bayangkan ini nomor 1 membentuk ikatan dengan nomor 4. Nomor 2 membentuk ikatan dengan nomor 5. Nomor 3 membentuk ikatan dengan nomor 6. Nomor 4 membentuk ikatan dengan nomor 1 dan nomor 7. Begitu seterusnya. Maka terbentuklah helix seperti ini. Disebut sebagai alpha helix. Gitu. Nah, kenapa seperti ini? Karena semua asam amino memiliki sifat yang sama, yaitu karbon yang mengikat oksigen, di mana oksigennya akan menjadi parsial negatif dan
nitrogen yang mengikat hidrogen di mana hidrogennya akan menjadi parsial positif. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana jika karbon nomor 1 berikatan dengan asam amino oksigen parsial negatif dari asam amino nomor 1 berinteraksi dengan hidrogen parsial positif dari asam amino yang jauh. Mungkin atau tidak? Jawabannya mungkin. Gitu ya, mungkin. Jadi yang nggak mungkin itu adalah 1 dengan 2 atau 1 dengan 3. Tapi 1 dengan 4 itu ideal, 1 dengan 5, 1 dengan 6, dan seterusnya itu mungkin. Sehingga akan ada bentuk kedua dari struktur sekunder ini. Yang tadi yang kita bahas disebut sebagai alpha helix seperti ini. Nah, yang bentuk kedua disebut sebagai beta helix atau beta sheet atau beta plated. Banyak ya namanya ya. Nah, ini apabila strukturnya itu oksigen parsial negatif dengan hidrogen parsial positif itu berinteraksi urutannya jauh-jauh. Ini contohnya kayak gini. Ini asam amino nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, ini nanti nyambung sini nih. Nomor 7, nomor 8, nomor 9, nah ini nomor 10, nomor 20, nomor 11, 12, 13, 14, 15, di sini 16, 17, 18, 19. Ingat ya, ini nggak boleh lipatannya ini lebih dari kurang dari 3 asam amino. Gitu ya. Nggak boleh langsung ini 18 langsung 19 di sini enggak. 16, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Nah, yang berinteraksi yang mana? Misalkan oksigen parsial negatif dari asam amino nomor 1 berinteraksi dengan hidrogen parsial positif dari nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ya misalkan. Nah, begitu seterusnya. Nomor 2 dengan nomor 18 seterusnya. Gitu. Nah, sebelahnya sini juga berinteraksi gitu. Nah, sehingga akan membentuk seperti lembaran. Ini kalau dilanjutkan bisa kayak gini lagi nih. Ini terus. Gitu. Nah, lembaran. Nah, mereka saling menstabilkan. Karena kalau dia membentuk ini nomor 1 dengan nomor 10 misalkan terlalu besar, jadi ini nggak stabil strukturnya, lipatannya nggak terstabilkan. Maka cara menstabilkannya ini juga membentuk interaksi, ini juga membentuk interaksi. Sehingga seperti anyaman. Jadi ini berurutan seperti ini. Nah, yang berinteraksi yang ini yang tengah-tengah, interaksi ikatan hidrogen. Nah, ini disebut sebagai struktur yang tidak berinteraksi atau disebut looping section atau bagian yang turn atau yang berbelok tanpa ada interaksi gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ada 2 struktur dari secondary protein. Yang pertama itu ada alpha helix yang tadi 1, 4 berurutan ya, 1, 4, 2, 5 dan seterusnya. Dan ada beta sheet yang jika terbentuk lembaran seperti ini. Nah, ini alpha helix tadi. Ini biasanya terbentuk apabila asam aminonya panjang banget dan R-nya itu nonpolar atau tidak reaktif atau tidak membentuk interaksi gitu. Jadi biasanya pembentukan protein-protein protein struktural, misalnya pada otot, gitu, rambut dan sebagainya. Di mana jarak antara renggangannya ini kalau kalian bayangkan ini sebagai pair itu sekitar 0,54 nanometer. Paling stabil mereka ini. Kalau dibandingkan dengan sebelum kita bandingkan, nah alpha helix itu perputarannya itu bisa ke kiri bisa ke kanan sama aja. Jadi setiap 4 asam amino 1 dengan 4 maksudnya gitu ya. Atau kalau dibayangkan itu saat yang 1 itu kan artinya ikatan antara 1 dengan 2 berarti ya. 1 dengan 2 dengan 4 dengan 5 gitu. Digugus amidanya begitu. Nah, ini biasanya pembentuk pada protein membran atau pada rambut pembentuk struktural lah. Daging, kulit, otot, tulang gitu ya. Nah, alpha helix ini bisa berputar ke kanan atau ke kiri sama saja, tergantung perspektif kita.
Selain itu, kalau pembentukan struktur yang besar, maka alpha helix dapat berputar coil atau ini membentuk helix lagi, double helix dengan alpha helix yang lain. Sehingga suatu membentuk struktur yang seperti ini. Nanti ini juga akan berputar lagi, maka bisa membentuk lebih besar lagi. Contohnya rambut lah, nanti kayak gini. Nah, bagaimana dengan beta sheet? Ya, kayak yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Karena dia tidak terlalu dekat interaksinya, maka ada lipatan juga di sini. Itu jaraknya lebih besar, sekitar 0,7 nanometer. Gitu. Nah, untuk beta sheet ini ada dua cara. Bisa dengan urutan seperti ini yang dari tadi saya gambarkan, ya. Yang dari tadi saya gambarkan bisa kayak gini. Nah, atau bisa juga kayak gini. Ini ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Nah, ini disebut sebagai anti paralel. Ini disebut paralel. Nah, siapa yang menentukan arah panahnya? Arah panahnya ini ditentukan dengan arah penggambaran struktur dari si polipeptida itu. Makanya dari awal kita selalu belajar untuk membentuk atau menggambar struktur polipeptida selalu dari N dulu, bukan dari C. Berarti NH2 mulai lanjut seterusnya. Gitu. N NH gitu ya. Seterusnya gitu. Nah, ujungnya pasti C. Nah, ini disebut sebagai terminal N. Coba nanti dilihat lagi materi di semester gasal ya, asam amino. Ini terminal C. Nah, urutan panahnya itu adalah dari N ke C, dari terminal N ke terminal C. Jadi bisa dipastikan di sini adalah gugus N-nya, cara menggambarkannya. Ini C-nya, COOH-nya. Di sini juga N-nya, berarti di sini C-nya, begitu seterusnya. Sehingga panahnya bisa berputar kayak gini, ini namanya U-turn. Gitu ya. Bisa membentuk U kayak gini. Ini tidak, yang warna hijau ini tidak berinteraksi ya. Atau bisa balik looping section, ini looping. Ini U-turn, ini looping. Nah, mana yang sering dipakai oleh protein? Sama saja tergantung kondisinya. Intinya, yang dua ini biasanya terbentuk pada protein-protein yang fungsional, misalkan enzim atau antibodi, hemoglobin, inti-inti proteinnya seperti ini. Kalau yang alpha helix atau yang alpha helix itu biasanya di struktural, misalnya rambut, kolagen dan sebagainya. Nah, selanjutnya struktur yang ketiga yaitu struktur tersier dari protein. Dari tadi kita itu tidak membahas pengaruh dari side chain dari asam amino pembentuk polipeptida tersebut. Kita mengabaikan. Kenapa ini bisa terbentuk? Kenapa kita bisa abaikan? Karena kita menganggap R-nya itu tidak reaktif. Contoh yang tidak reaktif ya misalkan glisin cuma ada hidrogen, alanin cuma ada isopropil, atau leusin cuma ada isobutil, atau isoleusin cuma ada sekbutil. Cuma hidrokarbon yang tidak reaktif. Dengan kata lain, dia tidak akan ikut berinteraksi karena sudah ada yang mampu membentuk ikatan hidrogen. Dia kan hanya bisa membentuk ikatan van der Waals. Gitu ya. Nah, bagaimana jika asam amino pembentuk rantai polipeptida ini memiliki side chain yang dapat berinteraksi tertentu? Contohnya misalkan OH ada pada serin ada OH dengan OH pada tyrosin misalkan. Maka O bersifat parsial negatif, H membentuk parsial positif. Artinya apa? Artinya mereka juga mampu membentuk ikatan hidrogen. Gitu. Demikian juga misalkan ada gugus COOH, gugus asam pada aspartic acid dan gugus basa NH2 pada lysine misalkan atau arginin. Maka mereka dapat membentuk interaksi asam basa, ikatan ionik. Gitu ya. Bisa juga membentuk ikatan kovalen antara tiol SH dengan SH yang lain membentuk disulfida. Membentuk ikatan kovalen. Jadi banyak kemungkinan membentuk interaksi. Akibatnya lipatannya itu menjadi tidak beraturan. Walaupun secara kasat mata mungkin kita lihat tidak beraturan, tapi ini sudah di planning. Urutannya sesuai sehingga membentuk
bentuk 3 dimensi yang tertentu yang membuat protein itu berfungsi tertentu. Karena protein itu sesungguhnya berfungsi berdasarkan bentuk 3 dimensinya. Nah, dengan lipatan-lipatan pada posisi tertentu ini akan membentuk rantai protein ini membentuk sesuatu yang tertentu. Contoh, jika kalian diberikan tali yang panjangnya misalkan sebutuhnya, kalian diminta membentuk sesuatu pasti bisa. Bentuk kotak dari tali tersebut tinggal lipat-lipat membentuk kubus bisa. Bentuk lingkaran bisa, membentuk apapun dengan seutas tali itu bisa. Asalkan panjangnya ya sesuai yang kita butuhkan. Nah, demikian juga protein. Maka terbentuklah tertiary protein ketika side chain-nya ikut membentuk lipatan atau ikut berinteraksi sehingga membentuk lipatan yang tidak beraturan. Ini kata kuncinya ya, irregular folding. Akibat dari banyak interaksi antara side chain. Kalau yang secondary ada interaksi tetapi bukan dari side chain-nya, dari gugus amidanya. Begitu. Nah, selanjutnya, nah ini contoh dulu ya, summary-nya dulu ya. Ini misalkan pada aspartic acid gitu ya. Aspartic acid bisa seperti ini. Dengan OH pada serin bisa. Bisa juga antara alanin atau antara valin dengan valin, apabila mereka berdekatan, maka bisa membentuk interaksi van der Waals juga. Tiol dengan tiol disulfide. Basa dengan asam, ikatan ion. Nah, nanti kita akan bahas di video selanjutnya tentang bagaimana ikatan-ikatan ini bisa terbentuk. Kenapa bisa ada ikatan van der Waals. Jadi itu saya rasa penting juga materinya, bisa diaplikasikan di hampir semua materi untuk kimia organik. Nah, itu adalah struktur tersier. Dan yang terakhir adalah struktur kuartener. Struktur kuartener ini sama persis dengan struktur tersier. Sama persis. Jadi kalau dilihat struktur tersier ada yang helix juga di sini. Mungkin ada, berarti mungkin ada yang nonpolar semua nih di sini side chain-nya, maka terbentuk alpha helix bisa. Ini kalau kita potong ikatannya di sini, maka ini adalah struktur sekundernya. Nah, sama dengan yang ini, ada beta sheet nih di sini. Nah, ini beta sheet nih. Nah, ini juga struktur sekunder. Tapi menjadi satu kesatuan ini, struktur protein ini menjadi tersier. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan quaterner? Sama persis dengan tersier, hanya saja kalau tersier terbentuk dari satu rantai polipeptida saja. Ini satu rantai. Dari mana kita tahu satu rantai? Ujungnya cuma 2. Berarti ini satu rantai, udah fix. Sedangkan quaterner banyak ini irregular folding dari 2 atau lebih rantai polipeptida akibat adanya interaksi dari side chain. Jadi rantainya banyak. Misalkan ini berapa nih rantainya? Tinggal dihitung ujungnya aja 1, 2, 3 dan sebagainya. Lebih dari 2 berarti udah lebih dari satu rantai. Gitu. Nah, pertanyaan yang sering muncul adalah kapan kita menganggap satu protein ini menjadi suatu quaterner protein alias satu molekul, kapan kita menganggap ini adalah tersier, struktur tersier seperti ini, yang merupakan 2 molekul struktur tersier. Yang disebut sebagai quaterner ini adalah satu molekul. Satu molekul struktur quaterner berbeda dengan 2 molekul struktur tersier. Bedanya di mana? Bedanya rumus yang dulu ya sempat saya jelaskan. Jika 2 molekul ini dihubungkan oleh ikatan ion dan atau kovalen, maka dia akan menjadi satu molekul. Sedangkan jika hanya dihubungkan oleh ikatan hidrogen, susah ya nulisnya ini, atau van der Waals, maka tidak menjadikan dia menjadi satu molekul. Nah, dalam kasus di sini, jika interaksinya di sini hanya ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals saja, maka ini protein ini tetap kita sebut sebagai 2 molekul protein tersier. Sedangkan jika di sini, misalkan rantai yang ini terhubungkan oleh satu ikatan ion di sini atau ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalennya udah pasti ikatan disulfida, SS.
Kenapa tidak bisa ikatan kovalen yang lain? Karena nggak mungkin terbentuk. Kalau ikatan kovalen yang lain, contohnya ada dua ikatan kovalen dalam protein ya, dalam struktur besar protein ada ikatan disulfida dan ada ikatan peptida. Kalau ikatan peptida, maka dia akan menghubungkan rantainya. Jadi yang tadinya dari dua rantai menjadi satu rantai. Bisa-bisa saja, tapi dia bukan struktur kuaterner, tapi tetap menjadi struktur tersier. Gitu. Jadi yang menghubungkan bisa lewat tengah-tengah nih. Misalkan ternyata ada struktur ikatan SS di sini, atau di sini ternyata ada ikatan ionik. Maka dia menjadi satu molekul kuartener, di mana satu molekul ini terbentuk lebih dari satu rantai polipeptida. Sedangkan kalau interaksinya cuma ikatan hidrogen atau ikatan van der Waals, maka kita sebut sebagai dua molekul protein tersier. Begitu. Kalau kurang paham diulang lagi ya videonya. Nah, kesimpulannya adalah ini struktur primer tidak ada interaksi antara side chain atau antara bondnya. Ini disebut bond ya, backbone. Disebut backbone, tidak ada interaksi selain ikatan peptida itu sendiri. Nah, jika dia mulai berinteraksi, setiap backbone-nya ini dengan adanya gugus amida ini berinteraksi, maka dia menjadi struktur sekunder, menjadi dua cara yaitu alpha helix dan beta plated sheet. Nah, yang ini jika ada lipatan-lipatan yang lain, bisa juga alpha helix dan beta sheet ini terdeteksi ada di struktur tersier dengan adanya lipatan-lipatan yang lain juga. Nah, struktur tersier ini satu rantai, jika berikatan dengan rantai yang lain, misalkan ini yang warna hijau tadi, ikatannya disulfida atau ionik, maka dia akan menjadi dua rantai satu molekul, yaitu disebut kuartener. Begitu. Ya, begitulah materi untuk pertemuan ini. Kita sampai pada membahas struktur dari protein. Demikian, jika kurang dipahami boleh bertanya, silahkan atau diulang lagi videonya. Saya rasa tidak cukup mendengarkan sekali videonya, bisa didengarkan berkali-kali. Demikian, semoga bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.